Gue kena sini, bawah, sini, belakang, kuping, 4 titik lah. 4 titik. Ya. Itu berapa jahitan tuh, Bro? Total 79 jahitan. Gila ya, 79 jahitan. WhatsApp, welcome back to my channel di Bang Martin Otos. Di video kali ini gue bersama, kenalan dulu diri. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Gibran, bisa juga dipanggil Bain. Bain. Yeah. Itu kalau nama asli siapa tuh? Nama asli Gibran. Asli Gibran. Yeah. Jadi Gibran ini terkenalnya Gibran Snorkeling atau juga Gibran Pasmer ya, kenalnya. Ya, mungkin banyak juga teman-teman yang silaturahmi dulu lah, main-main ya, sering silaturahmi. Akhirnya ya kenalnya ada yang biasa manggil Bain, ada yang Gibran juga. Pertama kali lu kenal-kenal kayak berantem-berantem gitu lu dari kelas berapa, Bang? Gue pertama kali kenal berantem itu SD sih sebenarnya, Le. SD. Iya. SD lu SD mana? SD Di gue daerah-daerah di sini? daerah sini juga. Oh. Kebetulan. Terus pas SMP SMP gue Pasmer. Pasmer. Itu lu kenapa pengen masuk situ? Sebenarnya sih memang gue pengen masuk situ. Yang pertama sih karena name juga sih. Seharusnya gue mau masuk di SMP 3 kan, Bento kan dulu kan. Karena dulu kan Sekolah favorit semua tuh. sekolah favorit lah ya kan. Tapi emang dulu lu pinter apa gimana? Standar aja sih, pas-pasan, Le. Cuma karena nasib aja, Le, ya kan. Cuman kayak kalau dulu lebih ini ya, lebih gampang ya. Dulu lebih mudah. Soalnya kan baru-baru itu kan Pasmer. Kalau sekarang kan Pasmer udah sekolah favorit Udah sekolah banget, favorit, susah. Dan dulu rata-rata juga banyak juga anak-anak bandel, kita kayak swasta juga modelnya dulu. Oh. Jadi agak lebih kendor lah ya. Mungkin dulu juga muncul lah sebuah anekdot juga kan. Apaan tuh anekdot? Ya kayak istilah lah gitu kan, anonim gitu kan. Itu Pasmer dulu, kalau anak-anak dulu nih kalau ribut bilangnya pasti SMP Negeri 4 Depok kayak gitu lah. Ya itu zaman-zaman ya 2009-an, 2007, 2008. Oke. Tapi jadi sebenarnya gue nggak mau nanya-nanya tentang nostalgia yang SMP-nya, guys. Iya. Gue pengennya lebih ke yang kayak tarung kampungnya. Lebih angker tuh kalau Gibran ya. Tarung kampung. Tarung kampung. Pertama kali Soundkel berantem tuh sama bocah mana? Terus tahun kapan sih? Sebenarnya kalau di lingkungannya itulah sebenarnya faktor kenapa tadi lo di awal nanya tawuran gitu kan. Ya sebenarnya dari faktor lingkungan juga gitu. Jadi ya turun menurun lah gitu dari generasi ke generasi ya, karena memang kemungkinan dulu juga banyak juga lah nggak ada aktivitas anak-anak gitu, kerjanya nongkrong ya kan. Ya dari sebuah nongkrong akhirnya timbul masalah jadi tawuran. Itu tahun kapan? Pertama kali tawuran? Gue nya apa emang iya, lu sama anak-anak lu. Dari kecil juga. Dari kecil. awal. Dari kecil emang anak-anak sini ini udah tawuran-tawuran gitu ya? Iya. Isengan ya. Isengan. Cuman pas lagi booming aja tuh waktu itu ya, gangster-gangster jadinya. Iya. Akhirnya bentrok Makin. juga gitu. Kita. Oke. Terus hal apa nih yang pertama kali lu berantem tuh kayak seru banget ya? Sampai lama buat berantemnya gitu, sampai berjam-jam atau? Nah itu pertama kali ya itu yang tadi lo bilang sama gangster gitu. Gangster. Iya, sama gangster. Itu gangster mana itu? Ya kalau buat gangster istilahnya aja kali ya. Ya ada gangster B lah ya kan, gangster mana lah gitu ya kan. Iya. Pada awalnya sih gue sempat pas bentrok sama gangster tuh kita orang lagi nongkrong gitu. Oh gitu, diserang terus. Kita nggak tahu apa ya. Emang kan sebenarnya kan makanya akhirnya setelah ribut-ribut sama gangster timbullah anak-anak nih, udahlah kita bikin nama baru lagi nih ya kan, Swedia ya kan, iseng-iseng aja. Awalnya Swedia. Dulu kan Soundkel gitu kan. Ya sebenarnya sih ini bentuk ya kayak macam satir juga gitu, sindiran juga buat gangster juga ya kan. Maksudnya ya kenapa sih mesti ada gangster gitu kan? Ya kita kan ya dulu mungkin ngerasainnya zaman sekolah gitu kan. Terus ya ketika di kampung juga memang kalau gua orang rata-rata males buat ngeladenin duluan gitu, buat berbuat duluan nggak mau lagi. Tunggu diserang kali ya. Ya jadi pas waktu itu gua lagi nongkrong tiba-tiba diserang tuh kampungan gitu. Nah dari situlah akhirnya berlanjut lah sampai ya lumayan lah jangka waktunya ya kan. Tapi gua akuin emang di Soundkel ini tuh seru banget hampir tiap malam minggu. Dulu gua waktu masih sekolah nih kan, waktu gua masih SMK, gua bingung kan, wah gua pengen tawuran tapi gua kagak punya anak-anak kan, gua punya geng juga, cuman nggak
bukan kayak kampungan gitu, otomatis kalau diributin ke kampungan tuh kayak kurang kuat. Akhirnya gue kesonkel aja udah, ikut berantem gitu. Parah waktu itu setiap malam minggu berantem Setiap gue. malam minggu. Malam Sabtu kalau libur main gitu kan. Ya kucing-kucingan aja dulu ya kan. Sama aparat. Terus kira-kira lu pernah nggak kayak pada saat lu ribut nih, wah gue kayaknya mati nih di sini. Oh pernah ngalamin gitu. Itu pas kejadian lawan siapa, terus kapan? Pas kejadian sama kampung tetangga lah yang Tetangga. disebut gangster-gangster juga Si kan. B itu ya? Iya. Ya dari situ tuh bentrok besar lah di situ kita orang. Besar. Besar. Itu kenapa Lumayan. tuh terjadi besar gitu? Atau Ya. sebelumnya ada yang kena? Sebenarnya sih kalau perang sama dia pasti besar gitu rame. Ya kan jalurnya kan pasti jalur Juanda lah ya kan ributnya. Itu 2 jalurnya ketutup kita gitu. Berapa orang tuh kira-kira? Ya paling kalau di sini mah nggak rame sih. Puluhan lah paling 20-30 orang gitu kan. Cuman dia juga rame. Bahkan untuk aliansi dia lebih banyak kayaknya sih. Gitu. Aliansinya iya. Terus bisa lo ceritain nggak kronologi dari lu, mau yakin kan kalau misalnya itu cerita tuh benar-benar wah ini momen gua saat mati nih kayak gitu. Jadi pada saat itu sebelumnya memang gua kesel banget kan gitu kan. Pada sehari sebelum kejadian tuh gua nggak nongkrong nih, gua tidur di rumah kan. Tidur bangun-bangun sahur nih jam 2:30 jam 3 kan. Bangun-bangun sahur tiba-tiba anak nyamper gua gitu kan. Nyamper Bran, Assalamualaikum Gibran ya kan. Kenapa Ces, gua bilang. Jebol nih, diubur-ubur sampai dalam, masukin sampai dalam dia gitu kan. Nah itu kondisinya dalamnya itu benar-benar deket daerah gua lah gitulah. Udah akhirnya dari situ gua nyolot juga kan. Gua nyolot ya udah, akhirnya gua selesai sahur, gua keluar langsung. Bawa BR lah ya kan, bawa senjata juga kan. Akhirnya gua masukin balik tuh ke dalam berdua doang naik motor, nggak ketemu. Nah, besoknya ketemu akhirnya janjian. Malam minggu. Bisa lu ceritain nggak dari lu sebelum berantem sampai lu berantem, atau lu pernah kebacok gitu? Nah jadi kejadiannya pas besoknya. Nah itu gue kejadian tuh kena bacok gitu. Awalnya ribut di Juanda kan. Atau lu kepleset gitu bisa. Jadi awalnya bentrok nih. Bentrok. Nah salahnya gue karena memang seharinya sebelumnya kan dimasukin. Nah gue merasa ya namanya dulu kan masih jiwa muda kan, masih jiwa labil juga kan. Ya gue merasa wah gila harga diri juga nih masukin kan sampai dalam kan. Ya udah akhirnya yuk balikin. Ngumpul nih anak-anak, jadi ribut kan. Anak masih posisinya masih di putaran Juanda. Nah gue sendirian udah nyampe inian ngeributin. Anak nggak tahu kalau gue ngeributin. Sampai sono. Iya. Oh, anak masih di dalam kampungan lu, tapi lu Enggak, di kampungannya dia. anak udah di jalan, cuma di putaran Juanda. Oh. Ke pospol ya kan. Terus Anak-anak nggak tahu nih kalau gue ngeributin sendirian nih. Gue masuk, gue ribut nih, ngetos kan, ngetos bareng berat. Gue udah ngegas bareng, mundur dia mundur. Nah kebetulan gue kepleset di situ. pas mau cabut. Nggak cabut, posisi Oh, ngetos. lagi ngetos. Dia lagi gue Uber, ya kan gue Uber, tiba-tiba gue kepleset, dia nutup gue langsung. Biar lu jatuh tuh. Biar gue jatuh. Nah kebetulan pada saat itu gue juga salah, gue megangnya stick golf. Wah, Bukan senjata tajam, Ces. digebuk juga Iya. benjol doang ya. Karena prinsipnya sebenarnya gue emang Kenapa itu? gue kena sini, bawah sini, belakang, 3, kuping, 4 4 titik lah. titik. Ya. Itu berapa jahitan tuh, Bro? Total 79 jahitan. Gila ya, 79 jahitan. Itu pada saat lu 79 jahitan, apa yang lu rasain? Wah, gue pada saat itu Pusing nggak? Pasti kekurangan darah kan? Nah, pas gue kena, kan gue jatuh nih. Justru pada saat gue pas gue jatuh itu, gue nggak tahu kalau gue kena. Karena posisi gue masih pakai jaket, masih pakai jaket gitu. Gue nggak tahu kalau badan gue kena. Nah, tiba-tiba gue lari, ya kan. Akhirnya gue bisa lolos dari kerubutan mereka kan. Alhamdulillah. Gue lari, badan gue hangat semua nih, hangat semua. Tapi kan. kalau misalnya lu nggak bisa lari, parah tuh ya. Wah, itulah mungkin alhamdulillah subhanallah kan. Allah masih sayang sama gue. Gitu, masih ngelindungin gue gitu kan. Ya posisinya kalau logika sih kemungkinan gue dalam diri gue sih gue berpikir gue bakal mati gitu. Iya, 79 Karena mau babi buta gitu kan. Mau babi buta. Itu yang lo lihat bel-bel apa aja yang nancep di itu lu?
Ya BR pada umumnya gangster lah. Apa yang paling serem? Panjang-panjang nih kelewang, terus golok sisir gitu-gitu ya kan. Anjir. Nah belakang gua kena Gede-gede golok tuh. sisir. Belakang kena golok sisir. Sekitar 10 sentian lah. Terus lu langsung dibawa rumah sakit tuh. Bawa ke rumah sakit gua sama anak-anak juga kan. Nah itu sempat ribut lagi tetap. Oh, balikin anak-anak. Ya udah mundur nih. Gua berhasil kabur, jebol dulu anak-anak sampai putaran kan. Sampai putaran mau masuk ke dalam gua tahan. Oh, lu Gua bilang, pada saat lu udah kebacok gitu, lu masih tetap ributin. masih nahan, cuman kalau dari putaran masuk ke arah dikit tuh ke bawah tuh. Sampai deket jalan yang dipagar tuh. Nah, masuk Soalnya lu ke- masih belum ngerasain tuh ya. belum. Nah, di situ gua udah ngerasain padahal, cuman maksud gua lu jangan sampai jebol ke dalam gitu. Maksud gua tetep lo walaupun kita jebol sedikit ya kan, lumayan ya paling kagak ada balikinnya lah gitu loh. Jadi nggak nyampe ke dalam lah. Akhirnya ditahan juga sama anak, nggak jadi ke dalam gitu. Nah, baru dari setelah itu selesai baru gue cabut ke rumah sakit. Goblok juga ya. Iya, marah. Selain dulu ya masalah ya. Iya. Gentleman. Kacau. Terus biayanya berapa tuh, Ban? Kalau 79 jahitan? Itu kan Alhamdulillah. itu kan subuh tuh. Subuh. Terus rumah sakit emang ada yang buka? Nah, itu gue ke dua tempat. Awalnya gue ke klinik KJP kan, daerah Terus? baru. KJP nggak bisa nerima lah karena memang lukanya parah juga sih, lumayan parah lah. Parah lah 79. Yang di sini sih yang dalam lah yang sini. Iya. Bahkan sampai Urat. gua kelingking gue nih sampai sekarang bengkok, nggak bisa dilurusin. Gitu. Efeknya mungkin ke saraf gitu kan. Coba lihat yang mana? Oh, yang ini nih tuh. Iya, bengkok. Kenang-kenangan juga lah. Ini padahal kena di sini. Iya, kena di sini. Kata dokter tuh kenapa? Jadinya kayak Pada gitu. saat dijahit sih Saraf memang kalau gua nyaksiin langsung lihat lumayan lah. Tulang kelihatan lah, tulang lah. Dalam juga ini. Kena sarafnya kali ya. Kemungkinan kena saraf. Jadi konektinnya ke sini nih. Iya. Kemungkinan kena saraf. Terus cerita lo paling bangga gitu ketika lo udah berantem, wah anjir jebol gitu, jebolin musuh. Ya kalau itu sih memang Pasti ada satu kebanggaan lah kalau jebolin kan. pada Buat apaan umumnya. tawuran? Nah, pada umumnya kan sebenarnya tawuran itu kan kalau nggak ngejebolin nggak asik gitu loh. Iya. Ya kan? Kalau nggak ngejebolin nggak asik, maksudnya pasti kita balik lagi gitu kan, buat ribut lagi. Nah, gue paling berkesan itu ya ketika rame dah tuh, dia juga gabung juga kan sama gangster juga kan. Nah, itu kemungkinan bisa dibilang juga perang Depok Timur. Jakarta lah, Depok sama jalur timur lah kemungkinan ya kan. Oh, Jakarta itu gede Timur. batu ya. Lumayan gede. Sampai 2 jalanan Juanda itu ketutup. Nggak, mobil nggak ada yang bisa lewat. Berapa orang pasukan lo kira-kira? Kira-kira 30 sampai 40 orang lah, anak-anak kawan-kawan semua. Ya itu karena memang udah dengar kabar juga kan Itu teman-teman yang di Depok yang dia gitu kan. aliansinya si Am ikut itu Ya, sama si B. ya. Nah, Jadi itu coba lo bisa ceritain yang itu yang Depok Jakarta itu. yang Depok Jakarta itu kejadian Tapi lu menang. menang, alhamdulillah, menang. Itu lu nggak bisa ikutan tuh ya, soalnya lu masih Justru kalau yang itu, yang besar itu sebelum gua kena malah. Oh, Sebelum gua kena. terus bisa lu ceritain yang Jadi menangnya. yang menang. Jadi ribut lah tuh kan di Juanda, ribut. Wah, seru banget itu asli. Jadi itu ribut hampir setengah jam lah, hampir setengah jam. Maju mundur. Nah, mungkin karena nafas juga kali ya kan. Nah, akhirnya si lawan kita ini mundur lah, kita udak lah tuh. Oh, itu sampai teriak. Dia teriak nama, kita teriak nama gitu. Jadi pas keluar nih dari masing-masing gang kan, masing-masing jalan, set keluar. Di situ yang menurut gue seru gitu euforianya. Jadi kayak macem apa ya, kalau bicara sistem negara ya nasionalisme yang bangkit gitu loh. Cuman ini nasionalisme antar kampung lah mungkin ya kan. Itu kan kalau misalnya lu tadi bilang aliansi banyak, pasti dari aliansi mereka tuh jagoan yang datang pasti kan. Pasti. Pasti di setiap jagoan kira-kira ada gak yang pakai ilmu gitu. Justru Pasti mereka ada, kan? pada banyak juga yang Pakai main ya? itu, iya. Terus lu pernah ngeliat Gue pernah Kayak- nyaksiin. kayak gimana tuh reaksinya kalau lu kenain dia kagak ngapa-ngapa, Ya. keluar asap. Gue kenain dia nggak kenapa-napa gitu, nggak kenapa-napa sampai pernah pedang gue tuh patah buat ngantem dia.
asli. Coba ceritain. Ribut di Kelapa Bakar kan. Dari Juanda naik dikit tuh masuk ke arah kampung gua lah di situ kan, Kelapa Bakar. Ribut ngetos nih. Jadi ceritanya itu kan jalanan tuh sempit tuh ya kan, jalanan sempit. Ya paling banter kalau buat ngisi di jalanan itu 3 orang lah ya kan. 3 orang. Nah, pada saat itu gue berdua nih di depan nih sama kawan gue juga nih, Epeng ya kan, berdua. Nah mereka berlima deh. Belakangnya rame. Belakang rame, sama gue juga belakang rame gitu, karena memang jalanan sempit mungkin satu-satu lah ya kan, gitu. Nah gue ngetos nih sama 3 orang. Nah si kawan gue ini sama 1 orang nih, Dewan nih. Gue ngetos dan alhamdulillah nih mundur nih yang lawan gue nih yang 3. Nah pas gue nengok kanan, kawan gue BR kondisi udah jatuh. Nah pada saat itu dia mau dibacok, badannya tinggi gede kan, lawannya dia kan. Dia teriak, mati lu, cuki mai kata dia kan. Mau dibacok, set. Alhamdulillah gue ngeliat, gue lari, gue timpa nih dia nih, ceder, keluar percikan gitu. Di situ gue bingung, api. kayak macem besi gitu dah, besi ketemu besi, ya kan. Makanya gue bingung tuh di situ tuh. Patah nih pedang gue kan, pedang gue patah, bener-bener gue megang gagang sama ada ujung pedang, ada pedangnya dikit. Jadi patahnya bukan patah di gagang. Biasanya kan kalau lepas patah di gagang. Patah di tengah. Patah di tengah. Iya. Masih ada sisa lah. Bingung juga tuh ya kalau patah di tengah gara-gara apa nih kan? Itu dia sampai sekarang juga menjadi pertanyaan buat gue. Sampai begitu ya kan. Nah akhirnya gue penasaran nih. Habis gue bagi, gue liat pedang gue patah, gue minta lagi pedang kan sama kawan gue kan. Minjem pedang. Set gue pegang, gue kejar lagi. Doi, totonya udah ngaprak juga gitu ya kan. Si Ambon itu? Iya. Udah ngaprak maksudnya juga. lari? Ya kemungkinan kena luka juga gitu. Oh. Nah, berarti nggak isian ya? Kena kali? Bisa jadi kena atau bisa jadi isian tuh. Karena dia nggak nyadar kali itu gue rasa. Kenapa kena? Karena ya gue juga ngikutin apa kata-kata senior juga kan, orang-orang kan. Banyak kan orang cerita kalau ngelawan TikTok ini. Ya gue coba aja kayak kan. Pakai alam lah ya kan. Baca doa gitu kan. Ya alhamdulillah di situ kemungkinan dia luka juga gitu. Tapi gue nggak tahu pasti dia luka, tapi dia balik jalannya udah nggak sempurna, nggak lari. Bahkan pada saat itu kalau gue mau kenain lagi bisa aja. Cuma kan kalau gue prinsipnya tawuran ya buat senang-senang aja gitu maksudnya. Iyalah, buat jangan ngebunuh ya. Nah jangan sampai ngebunuh, kalau bisa jangan sampai gue lukain. Sebenarnya dari awal juga banyak lawan yang jatuh gitu kan. Nah itu gue ketika lawan jatuh gue selalu ngarang temen-temen gue buat bacokin dia, minimal bambuin aja gitu kan. Karena menurut gue ya kita jangan sampai tawuran tuh membunuh gitu kan. Nah yang gue takut itu anak sekarang. Udah niat sih ya. Kalau dulu kan perbasis itu bawa senjata emang buat jaga-jaga. Iya. Kalau anak sekarang itu tawuran emang kayaknya psikologisnya beda nih sama zaman-zaman kita nih. Kalau dulu zaman-zaman kita tawuran nggak terlalu beringas banget lah. Kalau sekarang gue ngeliat kayaknya kalau nggak ngebacok, kalau nggak ngebunuh nggak asik gitu ya kan. Nah itu yang menurut gue jangan sampai ditiru lah sama generasi sekarang. Maksudnya ya toh nantinya lo akan bertambah umur, lo akan berubah pikiran lo gitu. Soalnya emang dulu juga orang-orang dulu bingung kan mau keseruannya mau ngapain juga ya kan. Nggak ada gadget, hobi lah. Terus temen lu pernah gak ada yang koma gitu atau luka bacokannya tuh parah selain lu? Oh ada beberapa kawan-kawan gue juga, ada 2 orang lah. Itu siapa tuh? Kawan gue Kocon kayak gitu ya kan. Kocon yang baru-baru itu ya? Iya, dia kena 2 kali malah. 2 kali sama iya dia 2 kali yang sama. 2 kali koma sih Kocon. Iya, koma sih enggak. Koma sekali. Pada saat itu yang dia kena pertama kali dia koma sampai masuk 2 rumah sakit deh. Gitu. Kayak belum setahun ya yang? Ya, belum setahun. Kocon aja. Itu sih ya, itu cerita lucu tuh, Le. Gimana? Jadi dia lagi nongkrong sama gue nih, Le. Ya kan emang gue udah mas tawuran kan. Nah, enggak perlu lah tawuran lah. Nongkrong sama gue nih, minum. Nah, anak-anak dia katanya mau ribut nih. Sama biasa rival kan. Mau ribut. Ya udah, gue bilang, Con, udah Con lu di sini aja, Con, kita tocip, ya kan. Si Kocon ini bukan anak sini. Kocon anak sini.
anak sini juga. Oh, oke. Tadi Ajan bisa dilanjutin lagi yang tadi Kocon. Nah, jadi Kocon lagi nongkrong tuh mau gue tuh kan bareng. Kocon sendiri ngomong, bang, gue kayak nggak ikut juga nih. Emang kenapa Con? Perasaan gue gak enak juga tadi kan, soalnya gue tadi siang sial juga bang. Gue bilang, sial kenapa Con? Kan gue tanyain kan. Iya, HP gue hilang bang, gue lagi di bengkel. Nemenin bocah juga kan, nemenin bocah ke bengkel, HP-nya hilang, HP bokapnya lagi. Ngomel-ngomelin lah bokapnya kan, nongkrong sama gue. Dia udah pirasa sebenarnya le. Wah, gak deh bang, gue gak bakal ikut. Udah tuh ceritanya ribut nih anak-anak nih, anak ribut. Nah, iseng lah nih anak-anak. Nonton yuk. Nontonin kan. Nontonin, jadi posisinya di seberang-seberangan nih, ya kan. Seberang-seberangan nih udah ribut, mundur mulu malah anak-anak gua. Terus Yang umur-umuran Kocon jebol, gua lihat di situ jebol. Wah, kata gua jebol lagi. Nah, Kocon yang tadi nonton sama gua nih tiba-tiba lari ke anak-anak. Bantuin. Niatnya mau ngebantuin. Nah, pada saat itu posisinya masih ngetos nih, walaupun udah masuk ke dalam ke Kelapa Bakar. Kan tadi kan ributnya di Juanda nih. Mundur nih sampai Kelapa Bakar kan. Sampai Kelapa Bakar si Kocon nontonin, di situ kan ada pagar. Kan ada pagar tuh di samping Kelapa Bakar. Pagar pipa gas. Nontonin, akhirnya nafsu dia kena ngeliat temen-temennya jebol kan. Manjat, turun. Pas turun, nah posisinya dia udah ngegas lagi. Anak-anak kampung seberangnya kan. Udah ngegas lagi. Kocon turun sempat megang BR deh kalau nggak salah. Sempat megang BR, ribut, jatuh dibancakin di situ. Nah di situ gue nggak tahu. Oh, nggak ada yang tahu anak-anak. Posisi gue yang nonton, gue nggak tahu kalau Kocon tuh kena dibancakin, ya kan. Nah yang ribut pada kabur nih, nggak ada yang bisa bantalin Kocon. Memang kalau kata cerita anak-anaknya dia, anak-anak gue nih yang ribut pada saat itu, kayak kuat-kuat tuh musuh katanya. Orang-orang luar katanya, orang-orang Citayam katanya sih. Gue denger orang Citayam. Nah ya kan. Udah tuh. Kocon kena berapa jahitan tuh? Itu parah, itu banyak itu. Gua kurang tahu kalau jahitannya ya. Tapi yang gue lihat itu 5 titik lah. 5 titik, 6 titik kalau nggak salah. Banyak. Anjing 6 Di titik. pantat, di kaki, di tangan. Terus di badan. Banyak di perut. Perut bolong ya. Tapi untungnya nggak lebih lah ya. Ya alhamdulillahnya sih dia juga nggak sampai dirawat juga. Jadi dia masuk subuh, pulang sore habis maghrib. Alhamdulillah tuh. Yang kedua itu nggak parah, nggak seperti yang pertama. Kan tuh dari temen lu tuh sampai koma, terus habis itu lu juga pernah koma. Dari situ lu kayak punya perasaan dendam nggak? Kayak lu pengen balikin gitu sampai masukin atau kampungannya dia? Sebenarnya sih kalau manusiawi sih dendam lah, jujur dendam. Cuman gue coba berpikir yang lebih positif lah, ya kan. Gue mikirnya ya udahlah, kalau terus-terusan kan nanti akan panjang gitu kan menurut gue. Ya udah, mungkin ini juga gue berpikir positif karena mungkin juga ini salah satu suratan juga dari Tuhan gitu, dari Allah, ya kan. Udah, lu berhentilah. Kemungkinan juga kalau semisal gue nggak berhenti, gue nggak kena, kemungkinan nggak berhenti. Pasti ribut mulu gue. Iya benar-benar. Pasti ribut mulu le. Teman-teman gue juga kan kalau misalkan ribut ya pasti ngajak dong, nggak mungkin enggak dong, ya kan. Namanya satu keluarga lah, sebuah keluarga lah menurut gue lah. Jadi kampung gue tuh gue ibaratin tuh keluarga gue gitu ya. Jadi pas ribut, nah pas gue kena itu gue nyadar. Padahal jadi pas gue kena kan gue nggak nyampe, alhamdulillah nggak nyampe dirawat nih, cuma dijahit. Gue masuk rumah sakit itu di Simpangan Warsito ya. Di KJP gue ditolak, ya kan. Gue ke Warsito, di Warsito alhamdulillah gue cuma dijahit doang. Jadi gue masuk 3:30 apa jam 4 gitu, subuh lah. Itu posisi mau lebaran 3 hari lagi le. Gimana lo kalau perasaan lo tuh? Wah, gue udah mikir, gue berdoa aja di situ dalam diri gue le. Kita mau keluarga ya. Iya, momentum lebaran, ya kan. Nah di situ juga mungkin yang membuat gue sadar. Nah akhirnya gue pulang, alhamdulillah gak dirawat. Gue pulang, nyampe rumah, bokap gue nanyain sama gue. Nah nanyain, lo mau pakai jalur hukum apa mau darah dibalas darah gitu, ya kan. Bokap lu sendiri? Bokap gue sendiri ngomong. Tapi sebelumnya bokap lu emang doyan ribut apa gimana? Jadi sebenarnya gue juga ribut. Ini ya darah darah juga. Nah itu dia mungkin faktor kenapa dulu gue suka ribut lah ya. Satu, pertama Keras dari mungkin didikan dari keluarga gue juga le gitu. Bapak gue itu selalu memberikan wejangan lah istilahnya ke anaknya kan. Nggak boleh jadi penakut gitu. Dan
Wejangan itu bukan wejangan mendidik gue untuk jadi barbar, enggak, tapi mendidik gue untuk lu menjaga harga diri lo gitu. Jadi kalau gue berantem kalah dulu gue kecil digebukin nggak boleh gue berantem kalah, nangis itu pulang ke rumah kecil. Dari SD itu gue dididik gitu. Sampai sempat gue ribut waktu SD itu gue kelas 4 SD, gue ribut sama SMA kelas 2. Ya kan, gue masih ya namanya anak kelas 4 SD ya kan, cengeng pada saat itu mandi hujan nih, lucu kan kalau zaman dulu kan enak, masih zaman ya nostalgia lah, ya kan nggak ada gadget gitu, jadi permainan kita permainan yang asik sebenarnya kan, alam. Mandi hujan biasalah namanya bocah SMA ngeliat bocah SD kan kelas 4 dikerjain gue. Pada saat itu hujan nih, gue mandi hujan di lapangan, kebetulan itu lapangan abis ngegali ada tanah-tanah liat kan, dikotorin gue abis, digulung-gulung kan di situ kan. Wah, di persekusi lah ibaratnya kan. Berantem gue sama dia, gue kalah nih, gue nangis, gue pulang, namanya anak kelas 4 SD, domelin gue bapak gue, digebukin di situ. Nah di situ gue dikasih sangkur sama bapak gue, suruh balikin. Terus Gue balikin ke rumahnya langsung gue. itu lu umur berapa tuh? Kelas 4 SD. 4 SD udah kasih sangkur ya? Iya, karena Oh, gue dikeroyok ceritain sih ya? gitu, gue ceritain kronologinya Iya, soalnya gitu, dikeroyok ya kayak kan. curang. Lawan gue segini, gini. Lu bener gak? Gue nggak salah pak, gini, ya kan. Lu balik sekarang. Jangan takut lo kata dia. Lu bener kan? Iya, kalau lu salah lu minta maaf, kalau lu bener lu lanjutin. Jalan gue ke rumah tuh orang, gue pengen udah ribut tuh di dalam rumah kan, gue pengen tusuk, tahan sama bapaknya kan. Dalam rumah dia? Iya, bapak gue dateng lah ngobrol sama bapaknya, alhamdulillah diselesaikan. Tetap sih jalur musyawarah. Ya cuman dari situlah gue melihat bahwa gue harus jadi yang gue harus minimal bisa menjaga diri gue lah, biar gue bisa ngejaga keluarga gue juga, orang lain gitu. Jadi kan emang dari keluarga. Nah setelah gue masuk rumah sakit nih, balik lagi nih ya kan. Setelah gue masuk rumah sakit, gue pulang malamnya itu anak-anak ngumpul semua. Wah itu dari zaman gue dulu sekolah ya kan, SD, SMP, SMA. Tapi itu pas lu kena tuh agak viral juga tuh ya. Itu yang Katanya sih gitu. semua jagoan-jagoan Depok pengen ngumpul gak sih? Iya, itu di situ. Penasaran. Sebenarnya juga waktu dari awal gue ribut tawuran nih, setiap minggu itu yang tadi gue cerita, itu banyak anak-anak Depok yang penasaran, dateng gitu kan. Memang sebelumnya juga kenal juga gitu loh, ada yang bekas musuh ya kan. Nah tapi pada saat gue kena malamnya itu ngumpul semua benar-benar ngumpul semua, yang dulunya musuh gue, yang dulu gue pernah tawuran sama dia ya kan, datang ya, jadi ngejenguk gue bawa buah gitu kan. Itu ngumpul di rumah gue ada 150 orang Terus? Motor aja parkir di dalam lapangan Sana Kembang, tau kan lo? Ya. Parkir di situ dalam. Di rumah gue rame banget di situ ya kan. Di situ gue juga merasa ya manusiawi juga ya kan. Sedih juga gue, merasa sedih, bangga gitu kan. Gue mikirnya ini orang dulu berantem sama gue, tapi ketika ngedengar kabar ini dia ngejenguk gue gitu loh. Dan inilah yang mungkin juga kalau kalian semua nih yang pada bocah tawuran dengan ribut, termasuk lo juga justru dulu musuh jadi teman gitu. Nah di situ gue ngeliat, wah anjing, ternyata inilah salah satu positifnya dari tawuran lah sebenarnya kan. Sebenarnya tanpa kita sadarin, kita banyak relasi akhirnya yang dulu musuh-musuh kita jadi kenal, gabung tuh Nah malam itu juga let's go ngebalikin besar. Kaget itu dong deh. Dia pinter, dia nggak nongol sama sekali masuk sampai dalam kampungnya itu, sampai dalam kampungnya kan. Kalau kampungnya dia kan dari Juanda, dari Pesona Square turunan naik ke atas, mau sebelum putar balik kan ada jembatan tuh, masuk ke dalam. Nah posisi anak-anak udah sampai kecrekannya dia. Itu 150 orang lu kalau nggak salah ikut gak sih? Ikut gua. Nggak ikut Gua ikutnya yang sebelum si itu anak pekapuran. Oh iya, sebelum bedul penul dibacok Gua juga belum ikut itu masih nongkrong doang ya kan. Jadi dulu gua ini ikut snorkeling, gua penasaran sama Semit kan. Waktu itu kagak ada lu juga kayaknya depan. Iya, nggak ada gua. Anjrit, gua juga sendirian itu di depan. Ya kan? Terus gua diteriakin nama, jadi gua ngikutnya kayak gua waktu SMK. Nah kebanyakan tuh bocah-bocah sini SMK sama anak-anak SMP. Tapi gua 50 orangan. Kalau nggak salah ada Epeng doang dah yang mayan dah buat bantuin. Buat bantalin lau Tapi Epeng jauh banget. Epeng ketutup tuh bocah.
Jadi Epeng di belakang banget nggak bisa bantuin gue, jadi gue berantem nih. Katanya tuh ada yang dari Amerika tuh si S ini tuh silent banget, gue penasaran kan. Jadi gue ngetosin dulu nih masih nggak tahu tuh pakai bambu. Gue pede orang gue pakai CR. Gue tangkis aja, habis itu gue pengen bacok, dia cabut, habis itu nggak lama si A ini nih, si S ini datang, terus habis itu senyum. Dia sambil jalan. Set gitu kan, pakai celuritnya dia itu yang tanda tanya gitu. Terus habis itu kelewang lah ya. Iya, kayak katanya sih itu yang paling banyak isiannya di situ. Kalau dia udah megang itu pasti kena darah orang. Terus gue penasaran kan ya. Gue pengen bacok tuh udah seling 2 meter. Soalnya gue pengen bacok, gue diketawain. Gue mikir yang mabuk kan. Ya udah mampus nih orang nih. Gue bilang gitu kan. Gue bakalan bisa ngelak kan. Terus habis itu pas udah mau dekat, pas gue udah begini, gue tetap diketawain. Ya udah gue balik aja udah langsung. Gue muter balik. Terus teman gue bener anak si bedul itu bener-bener dibacok masih bedul. Dikenain nggak ngapa-ngapa, gantian dia dikenain set sampai tiduran, palanya mulu sih dikenain tuh. Terus habis itu pas udah nggak bisa berdaya si bedulnya, dibuka topinya, totonya temennya si S. Kalau misalnya nggak temennya, wah gue nggak tahu deh tuh. Akhirnya koma tuh. Sama, gue juga pertama kali ribut juga sama cerita kayak lo. Nah itu besokannya yang dari si Andre. Baru tuh dia jebolnya sama si Andre. Nah sebelum Andre ngikut juga nih, ya kan, sebelum Andre ngikut. Nah itu gue juga sama kejadian kayak lo, Le. Jadi modelnya karena memang kita tahu namanya dia kan, tenar kan. Satu sisi penasaran, yang kedua kan anonimnya kan, wah berkembang isunya kan. Oh doi tekbal. Nah satu sisi penasaran memang, tapi satu sisi pas ketemu sama orangnya pasti ya manusiawi, ada rasa scare juga kan lo kan. Sama tuh gua awal-awal gitu kan, mundur, posisi juga di depan-depanan kan. Gua bagi nggak nape-nape, Le. Gua mundur jebol. Nah besoknya baru balikin lagi ribut, baru tuh seru tuh. Nah dari situ baru mulai ribut terus panjang. Iya. Kalau nggak salah hampir 4 bulan nggak pernah absen tuh, 3 bulan lah ribut. Paling absennya kalau Jaguar muter, ya kan. Kita pasti kalau ribut gara-gara itu juga ya. Nah dulu ada Jaguar dulu ada kan? Dulu kebetulan adanya Jaguar juga karena satu begal dulu kan, masif di Juanda kan, di mana-mana Depok lah. Yang kedua gara-gara tawuran juga. Nah dulu pada saat pertama ribut, lu juga ngerasain belum ada Jaguar kan? Belum ada Jaguar dulu. Terus lama-lama takutnya sama Jaguar jadi. Iya, sebenarnya di situ. Bukan sama warga. Dari situ tuh, nah pas ngebalikin, kan sebelum kan kita ngebalikin tuh, pas gua kena tuh. Nah gua kena ngebalikin, ribut sampai dalam dia nggak nongol, set. Ribut akhirnya anak-anak tuh jadi sama warga situ, itu dimolotopin lah. Jadi warga yang keluar semua, tapi tetap ditosin sama anak-anak karena memang dulu anak-anak rame siap gitu, memang siap banget gitu kan, siap banget. Masuk akhirnya ribut sama warga, ribut lama juga sih, lumayan lama. Gue kan kagak ngikut ya pada saat itu ya, karena memang posisi gue perban semua kan. Pulang anak-anak balik, nah besoknya tetap masukin lagi. Itu yang sepi. Ini berarti yang Koben sampai. Nah Koben itu masukin pas sebelum malam takbiran, malam takbiran. Itu beda lagi tuh. Jadi karena memang pada saat itu kan mau lebaran, Le. Habis lebaran itu kan libur panjang kan. Nah jadi setiap hari tuh hampir dimasukin mulu. Nah pernah pas Koben ngikut Andre, Epeng, anak-anak sini berangkat 4 motor, berdua semua masuk ke dalam. Kebetulan ada dia yang parkir di Padai kan, rame tuh. Koben turun langsung bapu kicuki mai, gue anak Depok nih kan, dibagi sama Koben. Nah kabur nih anak-anak dia nih, sisa 2 orang cowok cewek, Le. Bocah dia juga. Iya, itu Koben udah pengen dibagi tuh cowok sama Koben, cuman Andre yang nahan. Udah jangan Ben, kasihan Ben, dia udah tinggal sendiri ya kan. Akhirnya motornya dihancurin sama anak. Hacurin, cabut tuh anak-anak. Terus nah kemudian hari balikin lagi. Dia apa lo? Anak-anak tetap balikin terus, masuk dalam.
Belum Masuk dapet dalam, daging-daging belum soalnya. dapet daging-daging. Akhirnya setelah itu bete lah ya kan, udah ya, akhirnya gue juga kan karena memang gue sadar juga ya kalau kita terus begini kan kapan kita mau majunya gitu kan. Ya akhirnya udah gue bilang sama anak udahlah kita coba lebih dewasa lah dalam menanggapi ini gitu loh, karena bicara tawuran gitu kan apalagi sudah menjatuhkan korban pasti secara manusiawi si yang kampungan yang udah jatuhin korban ini kan pasti dia yang merasa anjing nggak terima, gua nggak terima. Cuman pertanyaannya gua ke anak-anak mau sampai kapan? Gitu. Makanya Gus, nah itu yang gue bilang mau sampai kapan? Akhirnya anak-anak ngerti, ya udahlah capek sendiri gua pada. Dan akhirnya juga gua nyimpulin sama anak udahlah kita nggak usah tawuran lagi kecuali kalau memang diserang gitu. Jadi kan sekarang satu pola pikirnya juga anak-anak kan satu karena hukum lah gitu kan. Ya kalau kita bicara tawuran, lo dibacok masuk rumah sakit, lo ngebacok penjara gitu kan. Ya akhirnya anak-anak udah mulai sadar, udah jadi nggak pernah ngebalikin lagi udah. Selesai Setelah lah. itu nah Sampai cuman sekarang. di bawah gue masih pada ribut, tetap masih pada ribut gitu. Nah tapi kalau gue ya prinsipnya ya udah lo ribut, gue nggak bisa ngelarang lo gitu. Ya kalau gue ngelarang dia juga salah lah, namanya dia masih nyari jati diri kan. Iya. Cuman gue bilang jangan sampai kalah ribut. Kalau kalah pasti upacara bareng sama anak-anak gitu. Upacara bareng, ada tradisi juga anak-anak kan. Oke kalau jebol ya kan. Tradisi maksudnya gimana? Ya tradisi kalau jebol upacara bareng udah dah tamparin pakai sendal lah pok gitu ya kan. Kirain kasih ilmu. Kalau jujurnya nih sebenarnya anak-anak gak ada yang punya ilmu sama sekali gitu kan, sama sekali gak ada yang punya ilmu. Ya karena memang sistemnya ya kekompakan gitu kan, dan satu lagi ya jaga kawan gitu sebenarnya prinsipnya. Nah kalau gue emang sial sih sebenarnya pas gue kena tuh. Kalau gue kena ya memang posisinya gue juga terlalu nafsu, terlalu maju gitu kan. Kawan-kawan gue akhirnya mau bantuin gue juga nggak bisa karena sering ditimpukin juga sama dia pakai batu, pakai bom molotov, petasan. Nah anak kagak bisa maju tuh, gue makan kabur sendiri gitu. Sampai sekarang pun masih ribut masih ribut, cuman ada di bawah gua. Mereka tuh sekarang ya canggih lewat HP komunikasi, ceng-cengan, yang bawa-bawa gua ceng-cengan ribut. Nah justru kebalikan sekarang gue yang bilangin ke anak kecil gitu, udah nggak usah berantem. Buat apa sih toh mereka juga kan saudara kita juga nih sebenarnya kan, saudara kita. Ya kalau memang mereka nggak ngerti juga gitu masih doyan berantem ya kita yang ngalah gitu. Kita jangan pernah memulai. Cuman seringkali mereka yang memulai. Lucu, memulai emang. Mungkin ini karena kan, memang mereka nggak ada aktivitas kali ya gitu. namanya ini kan masih nyari jati diri. Iya. Ya kita ingat muda aja lah. Bener-bener sih emang. Itu dia. Manusia pasti akan bertahap lah kehidupannya ya kan. Ini kan dikit lagi bulan puasa nih Ban. Tindakan lu untuk kampungan lu biar kedepannya kayak gimana? Ya kalau Biar gue lebih sih baik gitu. biar lebih baik. Ya kalau tawuran itu kan sulit sebenarnya dicegah banyak faktor juga kan yang menyebabkan tawuran gitu kan. Meskipun kita sudah melakukan segala upaya, cuman kalau gue sih prinsip gue pengen ngisi nanti di bulan puasa ini dengan kegiatan-kegiatan positif Jadi sebenarnya juga setelah pasca gue selesai tawuran, udah anak-anak udah pada mas tawuran ya, biar nggak tawuran gue memang dari dulu udah berpikir ayo kita berkegiatan positif gitu. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak juga diberi amanah juga buat berorganisasi di lingkungan gitu kan, buat sama-sama membentuk kekompakan anak-anak muda gitu kan, terus membentuk keterampilan belajar bareng gitu kan. Karena ya anak-anak sadar gitu loh, dulu gue tawuran nih ya karena gue gak ada aktivitas positif gitu. Dan seringkali juga anak-anak nih stigmanya terutama di Bakti Jaya dulu ya, stigmanya itu pasti tawurannya masif gitu kan. Di lingkungan kita nih Depok Timur lah itu masif dari dulu kan. Nah makanya karena memang anak-anak dulu salah satu aktornya juga yang terlibat juga dalam tawuran, akhirnya anak-anak berpikir, pengalaman dari anak-anak coba dituangkan dalam pikiran, berpikir ya udahlah kita isi dengan positif aja, dengan positif. Akhirnya alhamdulillah sekarang anak-anak ngisi Karang Taruna gitu kan. Nah yang tadinya enaknya ini anak-anak pas ngisi Karang Taruna dulu kan ini musuh-musuh semua nih gitu kan. Zaman dulu yang gue ceritain dari gue SD makanya tawuran,
Karena dulu itu dari zaman perang sarung mungkin kawan-kawan semua ngerasain juga lah dulu kan namanya perang sarung kan. Namanya masih bocah-bocah kan, dari perang sarung tuh musuh-musuh semua, dari perang sarung akhirnya ke perang BR juga musuh-musuh semua. Nah pas setelah kita udah op nih, udah pensiun lah dalam tawuran nih, buat ngerangkul mereka orang nih yang di luar dari kampungan gue nih lebih mudah menurut gue, karena secara tidak langsung udah punya kedekatan emosional gitu gue dengan kawan-kawan yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang satu persatu. Nah ini karena memang kemarin tuh kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif lah alhamdulillah gitu kan, belajar bareng, diskusi gitu kan, terus membuat kegiatan. Ramadan tahun lalu kita bikin pawai obor gitu kan, kita bikin futsal itu bertemakan futsal amal Liga Charity gitu kan. Jadi uang yang hasil dari registrasi 90% buat amal ke anak yatim gitu. Jadi dulu istilahnya itu kalau futsal itu olahraga olah jiwa gitu. Nah sebenarnya tahun ini udah dirancang juga sama anak-anak le. Itu yang tadi lo bilang, cara lo apa nih Bran, minimal buat di bulan puasa ini gitu kan, supaya bisa mencegah tawuran lah gitu kan, agar lebih baik lagi anak muda. Ya cara gue itu sebenarnya gue udah bikin konsep di bulan puasa ini le. Lebih ke menjurus kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya udah gue konsepin, kita ada sanlat, terus futsal juga. Nah setelah itu pertengahan udah mau lebaran, kita mau ngadain festival Ramadan. Festival Ramadan melibatkan UMKM di Kelurahan Bakti Jaya khususnya. Jadi kita mau mengenalkan produk dari hasil keterampilan masyarakat yang ada di Bakti Jaya seperti itu. Oke. Oke, jadi paling kayak gitu aja ya guys. Pesan yang dari Gibran tadi bener banget sih tuh. Kalau bisa sih di stopin, tawuran udah nggak ada gunanya sekarang kan. Lebih ke kegiatan hal-hal positif aja yang bakal menguntungkan diri lu sendiri juga. Bener, ada hasilnya. Benar. Sebenarnya gue juga ada inian juga nilai sebenarnya, buat bukan hanya di lingkungan gue juga ya sebenarnya, yang gue rasain lah dulu kenapa anak-anak muda tawuran, terus kenapa anak-anak muda sering disalahkan gitu ya kan, sering dikasih stigma buruk gitu kan, bahwa lo anak bandel tuh jangan temenin gitu kan, wah itu pemabok, itu bocah tawuran, bocah ini. Sebenarnya satu menurut gue, mereka tawuran karena memang nggak ada ruang atau wadah yang diberikan langsung secara dari pemerintah gitu pada mereka gitu. Artinya selama ini gue ngerasain positifnya tuh udah ada alun-alun ya. Udah ada alun-alun tuh ya kan, alun-alun. Dan alun-alun juga sebenarnya kalau terbuka gitu kan buat masyarakat, buat anak-anak biar lebih ke arah positif, setuju juga. Cuman yang menurut gua nggak hanya memberikan sebuah alun-alun gitu, tapi kalau di Bakti Jaya ini kan sebenarnya kan tawuran yang masif, kampung-kampung lain juga nggak ada tawuran, lebih ke arah pembentukan di lingkungannya itu gitu. Jadi melibatkan seluruh stakeholder nih deh, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan sampai ke pusat gitu. Minimal gini deh, RW-nya bisa ngayomin gini, weh anak-anak muda kumpul, lu maunya apa? Gitu, istilah kasar ya, lu maunya apa? Gue mau futsal, misal Pak, ya udah kasih futsal, gitu kan. Lu maunya apa? Gue mau ngaji nih, kasih. Gue mau apa? Gue mau main musik nih Pak, kasih. Nah artinya kalau menurut gue untuk melakukan upaya pencegahan tawuran ya dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan ada pemerintah juga sih. Pemerintah juga harus memberikan wadah terhadap masyarakat, terutama anak muda. Gue bisa yakin kalau itu dijalanin ya kan. Kira-kira lu barangkali ada pesan nih buat pemerintah gitu? Ya buat pemerintah lebih dekat lah dengan anak muda, karena menurut gue anak-anak muda bukan selalu menjadi objek lah yang dibilang nakal gitu kan. Dan rata-rata juga yang nakal juga pengen bener kok. Cuman lagi-lagi yang namanya keberanian, yang namanya kepintaran, ya kan, yang namanya kebaikan itu kan semua dibentuk betul dibentuk. Kayak semisal kita orang yang ngerasain dulu tawuran terus ngerasain ditatar semisal, nah itu kan karakteristik untuk membentuk keberanian gitu. Terus kenapa kita disekolahin ya kan? Ya itu kan salah satu bentuk bahwa lo sekolah biar lo pinter. Kebaikan juga sama. Nah, pemerintah juga harusnya menyokong itu. Jadi menurut gua cara untuk meminimalisir tawuran
ya memberikan pendidikan yang berkarakter buat anak-anak muda, disesuaikan dengan bakat dan minat mereka masing-masing gitu. Benar-benar. Ya insya Allah lah kalau memang ya kami sih sekarang anak-anak muda siap buat membantu lah pemerintah gitu, buat membantu pemerintah untuk sama-sama menjaga lingkungan, untuk sama-sama membangun nih kawan-kawan kita nih biar lebih maju lagi ke depan. Karena satu hal sih menurut gua pribadi gua, di belahan dunia manapun sejarah bangsa adalah sejarah anak muda. Gue percaya itu. Mungkin kayak di Kuba gitu kan, di Indonesia pun perjuangan bangsa kita kan karena pemuda. 1901, 1928 Sumpah Pemuda sampai 1945 ya kan kita merdeka, pemuda yang nulik Pak Karno ya kan buat memproklamirkan kemerdekaan. Arti peran pemuda sebenarnya penting. Untuk apa? Untuk membenahi peradaban yang ada di lingkungan mereka masing-masing gitu. Jadi menurut gue ya tolonglah pemerintah, seluruh stakeholder lebih dekat lah dengan pemuda, membangun kedekatan emosional lah dengan pemuda. Dan gue yakin insya Allah kita sama-sama bisa bekerja sama untuk mencegah tawuran-tawuran dan kenakalan-kenakalan dalam remaja. Itu sih pesan gue. Oke, thank you banget Ban nih. Iya, Paling kayak gitu aja ya guys. Ntar part 2-nya pas SMP kali ya. SMP. Insya Allah. SMP. Aduh. Part 2. Bisa tuh, Le. Kalau SMA lu di mana, Ban? Gue SMA di Kelapa 2. Kelapa 2. Iya, sekolah bener lah. Sekolah bener. Iya. Pas SMP aja paling. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga biar lu selalu ngikutin di video-video berikutnya. See you, bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.